Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nungki Pradita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana riset. Nah, rencana riset saya kali ini merupakan salah satu output dari mata kuliah workshop metodologi riset di program studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, video ini juga kami buat sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah workshop metodologi riset. Nah, rencana dalam penelitian saya kali ini berjudul Pengaruh Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi terhadap Kepemilikan Kas Investasi Perusahaan yang Dimoderasi oleh Konflik Agensi. Kenapa hal itu saya ambil sebagai judul daripada rencana riset saya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia ini dihadapkan oleh banyak ketidakpastian, dan ketidakpastian ini memiliki dampak atau pengaruh terhadap perusahaan, seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Takeb dan Al-Bahari di 2019 dan Le et al 2020 menyatakan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi mempengaruhi perusahaan. Nah, secara keperilakuan begitu berdasarkan penelitian Berger et al di 2016 bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi ini mempengaruhi keuangan perusahaan dan belanja konsumen. Mengapa begitu? Ketidakpastian ekonomi ini merupakan mempengaruhi perusahaan terutama dalam pengelolaan keuangannya, begitu. Baik, dalam pengelolaan keuangan ini tentunya mempunyai dampak terhadap kepemilikan kas dan keputusan investasi, seperti yang disampaikan Su et al di 2020 bahwa perusahaan itu akan cenderung memegang uang lebih banyak di masa ketidakpastian yang tinggi atau di masa ketidakpastian ekonomi yang tinggi, itu sebagai motif kehati-hatian atau motif berjaga-jaga. Dan di sisi lain perusahaan itu karena dihadapkan terhadap angka ketidakpastian yang tinggi itu akan cenderung untuk menunda investasi. Hal ini dinyatakan dari penelitian sebelumnya di Trin et al 2002 dan Guizani et al 2023 serta Pen et al di 2019. Nah, penyimpanan uang tunai atau kepemilikan kas yang tinggi ini merupakan suatu langkah atau suatu kebijakan yang penting dan dapat membantu perusahaan memastikan bahwa stabilitas dan fleksibilitas dari perusahaan itu tetap terjaga meskipun kondisi ketidakpastian yang tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh peneliti sebelumnya, Javadi, di tahun 2021. Di negara Cina dan Amerika, ketidakpastian akan kebijakan ekonomi ini dapat menyebabkan tertundanya investasi perusahaan dan juga karena tertundanya investasi perusahaan ini juga mempengaruhi hubungan antara prinsipal dan manajer, begitu. Nah, selain itu, ketika dihadapkan ketidakpastian yang tinggi tadi, ada hubungan antara kepemilikan kas dan keputusan investasi ini karena melibatkan antara prinsipal dan agen, tentunya akan melibatkan teori agensi di dalamnya. Seperti halnya contoh ketika ketidakpastian yang tinggi, perusahaan cenderung untuk menyimpan kasnya dalam jumlah lebih tinggi. Prinsipal itu menakutkan atau mengkhawatirkan, memiliki rasa kekhawatiran seperti itu jikalau kepemilikan kas yang tinggi ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh manajer. Bisa jadi digunakan, dialokasikan untuk kepentingan lain, atau mungkin manajer itu memanfaatkan kepemilikan kas ini untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, hal ini akan menimbulkan konflik agensi. Di sisi lain juga ketika para
investor dan para manajemen begitu ya, atau manajer dihadapkan ketidakpastian yang tinggi, mereka hendak atau mereka lebih cenderung menunda investasi. Tapi di sisi lain, prinsipal itu menginginkan keuntungan atau value perusahaan yang naik, namun agen itu takut untuk melakukan investasi. Jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pasti manajer akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, hal ini yang menimbulkan adanya konflik agensi dari akibat dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan pengelolaan terhadap kepemilikan kas serta keputusan investasi di perusahaan. Nah, berdasarkan hal itu, maka terdapat 3 rumusan masalah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu secara teoritis begitu, rumusan masalah yang dapat saya sampaikan adalah pada penjelasan sebelumnya ternyata terdapat perbedaan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan keputusan investasi. Di sisi lain, perusahaan itu cenderung menambahkan kepemilikan kasnya pada saat kondisi ketidakpastian yang tinggi sebagai maksud untuk fleksibilitas dan untuk motif berjaga-jaga begitu. Hal ini disampaikan dari penelitian sebelumnya dari Lekis et al. 2023 dan Seng et al. 2020. Sementara di sisi lain, perusahaan akan mengurangi kepemilikan kasnya pada saat ketidakpastian kebijakan ekonomi tinggi demi untuk mengurangi konflik agensi. Hal ini disampaikan oleh Ben Krim et al. 2023 dan Javadi et al. di 2021. Artinya di sini perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut sebenarnya untuk ketidakpastian ekonomi yang tinggi sehubungan dengan pengelolaan kepemilikan kas itu apa yang dilakukan oleh perusahaan. Dan perusahaan itu dianggap lebih konservatif pada saat ketidakpastian ekonomi lebih tinggi sehingga mereka melakukan penundaan investasi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Altakeb et al. Di 2022 dan Klaim et al. 2023. Namun di sisi lain, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Cada di 2023 dan Chu et al. 2022 itu menyatakan bahwa perusahaan akan tetap melakukan investasi dengan anggapan risiko yang diterima itu lebih rendah daripada peluang investasi yang didapatkan. Nah, sehingga di sini merupakan terdapat celah teori yang perlu untuk dibuktikan. Nah, kemudian secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang timbul atas akibat dari kebijakan ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif dari kepemilikan kas. Nah, dari sisi empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran hubungan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, kepemilikan kas, dan investasi dalam konteks negara seperti itu. Nah, oleh karenanya dari penelitian atau rencana penelitian ini terdapat 2 pertanyaan penelitian besar yang saya ajukan seperti di atas. Yang pertama yaitu apakah dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap perilaku perusahaan dan kepemilikan kas dan keputusan investasi pada perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah konflik agensi itu memoderasi pengaruh antara ketidakpastian kebijakan ekonomi serta kepemilikan kas dan keputusan investasi pada perusahaan. Nah, dari hal ini maka tujuan penelitian yang diharapkan yaitu menguji dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan investasi perusahaan. Dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai dampak dari ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan investasi. Kemudian selanjutnya dalam penelitian ini juga mampu mengungkapkan peran konflik agensi dan
dalam dampaknya terhadap ketidakpastian ekonomi pada kepemilikan kas dan investasi. Nah, dari penelitian ini beberapa hal yang memotivasi begitu. Yang pertama yaitu adalah lingkungan bisnis atau lingkungan ekonomi yang sangat dinamis sehingga penuh dengan ketidakpastian, maka ini merupakan satu langkah atau satu solusi yang harus dicari tahu begitu untuk meminimalkan resiko dari ketidakpastian yang tinggi. Kemudian yang kedua yang memotivasi adalah pentingnya memahami respon perusahaan. Jadi yang mau dilihat sebagaimana sih perusahaan merespon dari ketidakpastian ekonomi yang timbul begitu. Kemudian merupakan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan strategi yang adaptif dan efektif dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, kemudian selanjutnya dapat memahami keseimbangan antara ketidakpastian dan konflik agensi. Yang terakhir yaitu memberikan solusi dan praktik terbaik dalam pengelolaan ketidakpastian begitu. Nah, sehingga penelitian ini tentunya akan memberikan dampak dan manfaat bagi akademisi dan praktisi bisnis. Tentunya bagi akademisi itu memberikan kontribusi baru untuk pengembangan teori dan pengetahuan terkait dengan ketidakpastian kebijakan ekonomi, sementara bagi praktisi atau pembisnis itu memberikan landasan pengetahuan yang lebih kuat dan aplikatif untuk menghadapi kompleksitas dari lingkungan bisnis, salah satunya adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi. Nah, dari hal itu diharapkan dari penelitian ini memiliki 3 kontribusi besar, yaitu yang pertama secara teoritis, praktis, kemudian yang ketiga secara empiris. Secara teoritis diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang bagaimana hubungan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, kepemilikan kas, kemudian keputusan investasi, serta keterlibatan konflik agensi atau teori agensi di dalam hubungan kepemilikan kas dan investasi serta ketidakpastian kebijakan ekonomi tersebut. Kemudian secara teoritis diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang identifikasi mekanisme yang mendasari dampak dari ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas, investasi, serta dimoderasi atau dihubungkan dengan konflik agensi begitu. Nah, kemudian di sisi lain mampu menjelajahi peran konflik agensi sebagai moderasi. Selanjutnya yaitu memberikan pemahaman yang lebih nuansatif terhadap bagaimana ketidakpastian kebijakan ekonomi yang dan di dinamika yang terjadi di perusahaan ketika menghadapi ketidakpastian kebijakan ekonomi. Nah, kemudian secara praktis yaitu membantu para pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi. Yang kedua diharapkan dapat memberikan panduan praktis dalam mengelola kepemilikan kas dan investasi di perusahaan, serta yang ketiga yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi konflik-konflik agensi. Nah, kemudian yang terakhir secara empiris diharapkan dari kontribusi penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi pada kepemilikan kas dan investasi. Kemudian dapat menjelaskan bagaimana konflik agensi ini mempengaruhi hubungan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, investasi, kepemilikan kas, dan keputusan investasi. Yang terakhir tentunya memberikan wawasan bagaimana perusahaan itu secara faktual merespon ketidakpastian kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya dari penelitian ini kami lakukan batasan terhadap ruang lingkup dan batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan investasi perusahaan.
Dan di dalamnya kami akan memberikan batasan penelitian antara tahun 2018 hingga 2023, dan ruang lingkupnya kami akan membagi menjadi kelompok penelitian di negara maju dan di negara berkembang untuk melihat lebih detail bagaimana treatment atau respon dari kelompok negara maju dan di negara berkembang dalam merespon ketidakpastian kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya kami sampaikan bahwa secara tinjauan pustaka begitu ada 4 kerangka besar. Yang pertama yaitu economic policy uncertainty atau ketidakpastian kebijakan ekonomi, di mana ketidakpastian kebijakan ekonomi ini dalam penelitian ini mengacu pada ketidakpastian kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh sistem perekonomian. Ketidakpastian ini merupakan berupa alat ukurnya berupa indeks EPU atau Index Economic Policy Uncertainty yang diperoleh dari Webberger, di mana perhitungan indeks itu dengan memanfaatkan surat kabar dari negara masing-masing negara untuk membuat indeks, di mana indeks tinggi itu menunjukkan angka ketidakpastian yang semakin tinggi dan sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya dalam kerangka kedua itu berbicara tentang cash holding, di mana cash holding merupakan kepemilikan kas, di mana perusahaan akan merespon kepemilikan kas yang lebih tinggi ketika kondisi ketidakpastian ekonomi tinggi dengan maksud untuk berjaga-jaga dan pertimbangan fleksibilitas. Tapi di sisi lain perusahaan juga akan melakukan keputusan untuk memiliki kepemilikan kas yang lebih rendah karena mengurangi konflik agensi. Begitu. Selanjutnya adalah investment, di mana investment kali ini adalah keputusan investasi, di mana perusahaan cenderung melakukan penundaan investasi ketika dihadapkan kepada ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Namun di sisi lain perusahaan juga ada yang melakukan investasi dengan analisa bahwa potensi kerugian yang diterima itu jauh lebih kecil daripada potensi profit yang akan diterima. Nah, di sisi lain karena perusahaan itu melibatkan prinsipal dan agen, terutama dalam penentuan cash holding ataupun investasi, tentu di dalamnya akan terdapat potensi konflik agensi, begitu. Nah, konflik agensi di sini muncul akibat penentuan keputusan baik dalam penentuan kepemilikan kas ataupun keputusan investasi. Di sisi lain manajer itu memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal, dan prinsipal menginginkan nilai perusahaan yang lebih tinggi sehingga lebih sejahtera, seperti itu. Namun ketika dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang tinggi, di sisi lain perusahaan menghendaki fleksibilitas dan dana berjaga-jaga, tapi di sisi lain prinsipal khawatir ketika akan terjadi potensi penyelewengan dari manajemen, sehingga hal itu memunculkan adanya konflik agensi. Begitu juga ketika ketidakpastian ekonomi dihadapkan terhadap investasi, begitu prinsipal cenderung menginginkan investasi yang besar, kemudian memperoleh profit yang besar. Tapi di sisi lain manajer itu akan menentukan atau akan menempatkan investasinya jangan-jangan pada proyek yang manajer memperoleh keuntungan, begitu, sehingga tidak mempertimbangkan untung dan rugi secara perusahaan, tapi
lebih ke untung dan rugi secara individu atau moral hazard. Nah, sehingga di sini perlu memasukkan konflik agensi sebagai variabel moderasi untuk melihat hubungan antara economic policy uncertainty atau ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan cash holding dan investment atau dengan kepemilikan kas serta keputusan investasi. Nah, selanjutnya perusahaan itu akan cenderung melakukan hal-hal yang harapannya menguntungkan, begitu ya. Nah, oleh karenanya dari apa yang telah saya sampaikan, ada beberapa hipotesis yang saya ajukan. Ada sekitar 8 hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara maju. Kemudian yang kedua, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara maju. Yang ketiga, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepemilikan terhadap investasi pada negara maju. Yang keempat, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap investasi pada negara berkembang. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu bahwa konflik agensi itu memperlemah pengaruh positif ketidakpastian kebijakan ekonomi pada kepemilikan kas di negara maju. Kemudian yang keenam, konflik agensi memperkuat pengaruh negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas pada negara berkembang. Nah, yang ketujuh adalah konflik agensi memperlemah pengaruh negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi pada negara maju. Yang ke-8, konflik agensi memperkuat pengaruh positif terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi di negara berkembang. Nah, dari hal itu tampak di tabel di atas, begitu ya, yang menerangkan kerangka konseptual. Selanjutnya terdapat nampak pula untuk metode analisisnya. Dan yang selanjutnya yang paling akhir yaitu dari sini dapat dijelaskan bahwa terdapat variabel independen berupa ketidakpastian kebijakan ekonomi, variabel dependennya berupa kepemilikan kas dan investasi perusahaan atau keputusan investasi, sementara terdapat variabel moderasi berupa konflik agensi, serta kami memasukkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, aliran kas, leverage, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk variabel kontrol kami ambil dari sisi perusahaan dan sisi negara, ataupun dari level country ataupun di level perusahaan, seperti itu. Nah, dari hal itu maka rencana penelitian ini akan dianalisis menggunakan GNM, dan kemudian penelitian ini juga akan dilakukan uji ketahanan robustness. Populasi dari penelitian ini mencakup perusahaan di negara maju dan di negara berkembang, dan kami akan mengambil untuk sampel yang akan kami olah, begitu, dari web Thomson dan webnya Berger. Begitu, demikian yang dapat saya sampaikan dari rencana penelitian ini. Semoga bermanfaat dan mohon masukan dari para viewer. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.